wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian yang keberapa kita? Yang keempat, aku baca dari mana as-salafus saleh, bagaimana sahabat-sahabat Nabi berjuang untuk masuk surga. Nah, kemudian yang kelima dengan Bapak dulu dari mana, insyaallah kita akan semangat. Perkara apa sajakah yang menghalangi Allah untuk mencintai kita? Dosa, meninggalkan perintah, melanggar aturan, Allah akan benci sama kita. Maka kalau ingin dicintai Allah sebagaimana kita beramal soleh, ketaatan, sunnah-sunnah, begitu pula kita kalau dibenci Allah karena kita meninggalkan yang Allah perintahkan. Masya Allah, tidak ada permintaan yang panjang banget. Ustaz, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencintai ahlul bait. Tapi apabila seorang ada keturunan ahlul bait, namun dia suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah, bagaimana cara kita meletakkan wala dan bara kepadanya? Ingat, kita mencintai ahlul bait karena Allah. Jadi bukan karena hanya ahlul bait. Ada ahlul bait yang kita harus benci sama dia. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah SAW. Tapi apa kita diperintahkan oleh kita benci? Maka kecintaan kita kepada ahlul bait itu kecintaan karena Allah Subhanahu. Cuma ada nilai plus. Maka yang kita cintai ahlul bait adalah ahlul bait yang taat kepada Allah, ahlul bait yang mengajak kepada Rasulullah SAW. Itu yang kita cinta kepada mereka. Tapi kalau mereka meninggalkan perintah-perintah Allah, ya kita benci juga karena Allah. Jangan kita harus cinta kepada ahlul bait. Ini ahlul bait gak sholat. Ada kadang-kadang sebagian ya ahlul bait umpamanya, ya sama, mereka juga manusia biasa. Ada mereka yang nggak sholat, bahkan ada di antara mereka yang mengaku ahlul bait itu yang jadi komunis. Ada. Na'udzubillah min dzalik. Itu terjadi karena mereka manusia biasa. Maka kita mencintai mereka juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka taat, maka kita cinta. Kalau mereka tidak taat, kita benci. Nah, mohon nasihat bagaimana cara menyikapi masjid-masjid yang di sekitarnya terdapat kuburan umum atau kuburan keluarga yang mewakafkan tanah untuk masjid tersebut, maupun masjid yang di jalannya ada kuburan ustaz atau tuan guru yang dihormati masyarakat di kampung mana banyak masjid-masjid tersebut. Kuburan ada di depan, samping, dan belakang masjid. Biasanya jamaah, coba kita membaca penjelasan para ulama tentang kuburan di masjid. Baca kitab-kitab ulama Syafi'iyah, karena di Indonesia kita ini mazhabnya Syafi'i. Baca penjelasan mereka. Apa hukum kita sholat di masjid yang ada kuburan? Apa hukumnya mengubur orang di masjid? Baca penjelasan mereka, supaya kita ini jangan sampai beramal kecuali ada ilmunya. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ketahuilah bahwasanya belajar dulu bahwasanya la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Lalu kau minta ampun. Kebanyakan orang itu meletakkan kuburan di masjid atau di sekitar masjid karena niat baik. Yang melihat, Ustaz, kan kuburannya Nabi di masjid. Nabi itu dikuburkan di rumahnya, tapi rumah Nabi di sebelah masjid. Kalau kau mau kuburanmu di rumahmu, nggak apa-apa, yang di masjid, di rumahmu. Tapi jangan sampai di masjid.
Masjid ini engkau sudah wakafkan kepada Allah. Masya Allah. Masjid itu udah milik Allah. Kenapa kau letakkan dirimu di situ? Apa maksudnya? Maka ingat, kita pelajari apa hukumnya, mereka jelaskan. Larangan Rasulullah SAW, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Ini kuburannya di masjid kamu. Orang sholat pada menghadap ke kuburan akhirnya. Makanya kalau mau bikin kuburan di sekitar masjid, dikasih batasan. Dibedakan antara tanah kuburan dengan tanah masjid. Supaya ini tanah kuburan dan ini rumah Allah, bukan rumahnya mereka yang mati. Ini rumah Allah. Maka kita harus beda. Cuma karena kita ini, subhanallah, Anda ingatkan, Islam masuk Indonesia ini melalui 2 jalur. Bukan 2 jalur ya. Mengalami 2 periode. Yang pertama, pengislaman Nusantara. Yang penting Islam. Sholat nggak sholat, yang penting Islam. Lalu yang kedua, penyempurnaan Islam. Penyempurnaan Islam inilah yang mengalami banyak kendala. Karena ketika para ulama-ulama datang hendak menyempurnakan Islam di Indonesia, datang Belanda. Maka terjadi pada waktu itu penjajahan yang sangat dahsyat. Ulama-ulama dilarang untuk melakukan kajian. Dan antum lihat kebanyakan kuburan-kuburan itu baru. Jangan kuburan yang lama. Kuburan lama, mungkin ada kuburan lama, orang baru bangun masjid di sebelah. Dulunya nggak ada masjid, atau dulunya nggak ada kuburan. Kita bicara dulu ketika Islam awal datang, lalu orang bangun masjid di sebelah kuburan itu, atau memasukkan kuburan itu ke dalam masjid. Maka ingat Rasul SAW melarang untuk membangun kuburan, datang ke kubur, jangan membangun kuburan. Oh, jadi orang ini udah selesai urusannya sama dunia, ya urusannya di alam barzah. Kita menghormati dia, ya udah dikuburkan di kuburan umat Islam. Antum bisa bayangin orang itu kalau dikuburkan di kuburan umat Islam, dia akan mendapatkan doa yang lebih banyak daripada kuburan sendiri, daripada kuburan keluarga. Ada kan orang punya kuburan keluarga, siapa yang mengucapkan salam sama dia? Keluarga doang. Coba dikuburkan di pemakaman umum, setiap orang datang dia mengatakan Assalamualaikum ya ahlad diyar, semuanya datang. Kalau tiap hari ada orang mati dan ada orang kubur jenazah, maka orang tua kita yang dikubur di situ akan dapat doanya orang. Jadi kalau mau cari doa orang di kuburan umum, maka bagaimana sikap kita? Dicoba. Alhamdulillah kita ini punya majelis ulama Indonesia. Coba tanya mungkin bagaimana sebenarnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sehingga nanti orang-orang jadi sadar, kalau masjid nanti kalau aku mati kuburkan aku di masjid. Nah, kita kuburkan di pemakaman. Nabi gimana? Ingat Nabi SAW dikuburkan di rumahnya, bukan di masjid. Cuma karena ada perluasan masjid, akhirnya memasukkan rumahnya ke bagian masjid. Tapi kalau dikuburkan tetap di rumahnya. Kalau orang sekarang enggak, dikuburkan di masjid atau bangun masjid di kuburan. Beda sama kejadian Nabi Muhammad SAW. Maka perlu dibedakan lagi. Allahu a'lam bishawab. Aktual, anak ingin tanya 2 permasalahan ya Ustaz. Bagaimana menyikapi istri yang hanya mau memiliki 2 orang anak saja? Gimana coba? Tambah istri. Nah, dia nggak apa-apa kalau dia mau punya anak 2 aja. Tapi kan suami bisa punya 4 pabrik gitu kan. Tapi syaratnya adil, adil. Ya, istri yang hanya mau memiliki 2 orang anak saja, ingat ya,
sudah sangat besar sekali. Ibarat banyak orang nggak mau punya anak. Bahkan di Singapura, anak pernah ke Singapura, kata teman-teman di situ. Sekarang di Singapura ini generasi tua lebih banyak daripada generasi muda. Karena orang-orang yang muda-muda itu banyak yang tak mau punya anak. Ribet. Apa penyebabnya? Gaya hidup. Suami istri sama-sama kerja. Ketika suami istri sama-sama kerja, maka beratlah bagi istri. Dia harus kerja, masih dia hamil. Orang yang hamil itu lemah. Allah mengatakan hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Dia itu udah lemah, dikasih hamil, maka dia akan jadi lebih lemah lagi. Masih bekerja. Kita bicara bekerja yang di luar rumah. Dia masih harus ngangkong, dia masih harus naik motor berangkat ke tempat kerjanya. Maka pantas wanita kayak gini sulit mau punya anak lebih dari 2. Maka di Singapura sana banyak orang, bukan cuma di Singapura, di beberapa daerah barat, di Belanda juga. Suami istri ini kita nggak usah punya anak, kita ambil anak aja. Kenapa kata istri? Enak banget. Anda yang hamil, anak capek, anak masih kerja. Nah, dalam Islam siapa yang berkewajiban memberikan nafkah? Suami, 100% kewajiban suami ngasih nafkah sama istrinya. Maka ini yang perlu diperbaiki. Kenapa wanita-wanita banyak punya anak? Karena dia harus bekerja. Dia harus punya pekerjaan ini itu, sampai rumah dia capek. Oh, dia harus menyusui macam. Si suaminya berleha-leha. Ya sudah, kalau istri hanya ingin punya anak 2, anak cari pabrik yang lain. Kau katakan kepada istrimu ini, mungkin kau berat memang untuk punya anak lebih dari 1, lebih dari 2, karena kau bekerja. Berhenti kau bekerja. Aku yang tanggung. Kayak gini. Hada huwa rajul. Lelaki yang sederhana. Maka yang anak masih ingat, anak akan senantiasa mengingatkan antum semua dengan keindahan Islam. Wanita di dalam Islam itu dihormati, dihargai, dimuliakan, dijadikan ratu, dan tidak dijadikan pekerja. Ada seorang syekh yang berangkat ke Amerika. Ketika dia melihat air terjun Niagara dengan pakaian Arabnya, dengan turbannya, yang melihat keajaiban Allah itu. Tahu-tahu ada cewek-cewek barat itu dengan pakaiannya biasa mereka lah. Karena pakaiannya aneh sendiri, dipanggil sama tuh cewek-cewek. Kamu gini. Ya, seorang-orang panggil orang itu aku iya. Ngomong, ceweknya bisa bahasa Inggris walaupun sedikit-sedikit. Aku dengar, oh dari Arab katanya. Aku dengar katanya wanita-wanita di Arab itu dibolimi sama suami-suami, sama orang tua. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bekerja. Apa kata syekh ini? Ini salah informasi. Kok bisa kata dia? Wanita-wanita di negeri kita tuh dia adalah atasan-atasan kita, ratu-ratu kita. Kita nih pegawai-pegawai mereka. Lelaki itu pembantunya wanita. Kita pagi keluar bekerja dapat duit, kasih ke siapa? Kasih ke istri. Tugas lelaki itu di Islam terima kasih. Terima dulu. Nah, ini kemuliaan Islam, jemaah. Kau yang bekerja sebagai seorang lelaki. Apa kata perempuan-perempuan? Kalau ada lelaki kayak gitu di sini, kalau ada lelaki seperti itu, aku akan cium kaki, kata perempuan. Dan benar yang dikatakan Rasulullah SAW. Andai kata aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, aku perintahkan wanita sujud kepada suami. Karena besarnya hak suami. Ini suami yang benar. Kalau suaminya nggak mau ngasih nafkah, nggak mau ini itu, lalu dia, kau harus hormati aku. Karena aku mau hormatin kamu. Oh, kerjanya tidur-tiduran doang. Aku yang harus bekerja. Aku yang harus cari ini. Ini suami yang nggak benar. Tapi dalam Islam ingat, suami itu harus memberikan nafkah.
Dan Allah sudah meletakkan hal itu dalam Al-Quran.